Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu Guru. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Di sini ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Belum. Mbak Cindy? Ya, apa, Mbak? Teks eksposisi yaitu apa, Mbak? Apa, Mbak? Teks eksposisi. Teks yang berisi informasi dan pengetahuan tentang sebuah maksud atau tujuan. Ya, saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi sendiri adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud mempengaruhi. Hal ini yang membuat tujuan teks eksposisi adalah memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandangan tertentu. Untuk Mas yang baru datang, bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kenapa terlambat, Mas? Kenapa ibunya? Bisa dibuka ya, Mas, bukunya. Untuk selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis. Tesis sendiri merupakan bagian yang berisi sudut pandang dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Untuk pengertian argumentasi bisa dibaca oleh Mbak Bella. Baik, saya akan membaca. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat suatu pendapat dalam tesis, meskipun bagian argumen ini dapat berupa penolakan. Untuk yang penegasan ulang, pengertiannya bisa dibaca oleh Mbak Angel. Penegasan ulang ini pada bagian tersebut mengandung pernyataan simpulan yang sifatnya menegaskan. Ya. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama menjelaskan berbagai informasi tentang pengetahuan. 2. Gaya informasinya bersifat mengajak. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa baku. Yang keempat dan 5 bisa dibaca oleh Mas Dewanda. Bisa maju ke depan ya, Mas, kalau tidak kelihatan. Nah, kemudian selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksposisi. Itu tadi materi mengenai teks eksposisi. Sekarang contoh teks eksposisi. Nah, di sini contoh teks eksposisi, Ibu mengambil contoh mengenai manfaat sarapan di pagi hari. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 3 paragraf.
paragraf yang pertama, tadi struktur teks eksposisi kan dibagi menjadi 3. Tesis, argumentasi, dan apa tadi yang terakhir, Mbak Ani? Penegasan? Nah, paragraf yang pertama ini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini Ibu sudah membagi menjadi 3 paragraf. Berarti di sini sudah terbagi dari ketiga struktur tadi. Jadi yang paragraf pertama itu berupa argumentasi, kemudian yang kedua berupa penegasan ulang yang kedua berupa yang pertama berupa tesis, yang kedua berupa argumentasi, kemudian yang ketiga berupa penegasan ulang. Mohon maaf ya teman-teman. Ibu. Itu tadi Ibu sudah memaparkan tentang materi teks eksposisi dan contoh teks eksposisi. Kemudian sekarang latihan ya. Jadi kalian membuat kelompok yang beranggotakan masing-masing 4 orang. Di sini Ibu sudah membagi kelompoknya. Jadi kelompok yang pertama berisi Mbak Nanda, Lutfiana, Mbak Angel sama Mbak Sinta. Kemudian kelompok 2 Mbak Cindy, Mbak Dewanda, Mas Yoga, Mas Dewanda sama Mbak Amarta. Kemudian kelompok 3 berisi Mbak Bella, Mas Irfan, Mbak Ani sama Mas Rifki. Kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Kemudian setelah itu kalian bisa membuat teks eksposisi, kemudian dianalisis strukturnya sesuai yang sudah Ibu berikan tadi penjelasannya. Jadi tadi struktur teks eksposisi kan ada 3. Nah, jadi kalian membuat teks eksposisi terserah, temanya terserah, kemudian dianalisis sesuai strukturnya. Nanti setelah itu mempresentasikan. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup 5 menit. 5 menit ya. 7 menit ya. Ya. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teks eksposisi. Eksposisi? Bu, maaf Bu, saya salah mengerjakan. Berarti ya Bu. Tadi tidak mendengarkan ya Mbak? Diumpang saja, Bu. Saya mengerjakan eksposisi, saya jadi maju. Bagaimana ya Mbak Anda ini? Maaf Bu, saya tadi kurang fokus, maaf ya Bu. Ya. Kelompok kami membuat teks eksposisi yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan. Mbak, perkenalkan dulu Oh iya, lupa. kelompoknya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Lutfiana Faridatul Isma, dan Mbak Nanda Fatimatu Zahra, dan Mbak Angel Lia Rika Apriliana, dan juga Mbak Sinta Haryani. Teks kami berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Tesis. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan kebersihan lingkungan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain sebagainya. Argumentasi. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis.
Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat terawat secara berkesinambungan. Sudah, Bu. Yeah. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompok 1 teman-teman. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2, silakan yang akan mempresentasikan. Saya Bu. Baik, Mbak Cindy. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Cindy Putri Damayanti, Amarta Khalifatul Insyirah, Yoga Alfarisi, dan Dewanda Rafli Eka Putra. Di sini kelompok kami telah mengerjakan mengenai contoh dari teks eksposisi dengan judul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama ada bagian tesis, yaitu kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Yang selanjutnya ada bagian argumentasi, yaitu di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Yang selanjutnya ada penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Sudah, Bu. Iya, Mbak, silakan duduk. Untuk selanjutnya, kelompok 3. Ya, Bu. Belum selesai, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari teks eksposisi yang sudah kami buat, yang berjudul Lingkungan Kebersihan Sekolah. Untuk tesisnya, salah satu faktor penting yang dapat membuat proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah berjalan nyaman adalah lingkungan sekolah yang bersih. Selain itu, kesehatan siswa juga akan tetap terjaga dengan lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Namun, pentingnya menjaga kebersihan sekolah belum sepenuhnya ada dalam diri semua siswa. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Untuk argumentasi, rasa malas dan kurang menyadari pentingnya kebersihan lingkungan bagi kesehatan merupakan penyebab utama lingkungan sekolah masih kotor. Meskipun di setiap sudut lingkungan sudah memiliki tempat sampah, para siswa masih sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak siswa yang berpikir bahwa kebersihan sekolah adalah tanggung jawab petugas kebersihan. Padahal itu adalah tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Untuk penegasan ulang, perlu kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan setiap siswa, reboisasi dan rutin melakukan kerja bakti membersihkan kelas dan sekolah adalah cara tepat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersihan sekolah.
Siswa akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan peka terhadap kebersihan lingkungan di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, itu tadi setelah kalian mempresentasikan tugas yang sudah Ibu kasih. Di sini Ibu akan memberi penilaian dari ketiga kelompok. Untuk kelompok pertama mendapat nilai 95. Kenapa 95? Karena tidak konsisten ya teman-teman. Kemudian kelompok 2 mendapat nilai 95 juga. Karena teksnya memang sama. Tapi baiknya dia konsisten, tidak seperti kelompok 1. Kemudian kelompok 3 ini mendapat nilai paling tinggi. Karena kelompok 3 dapat menentukan tema, dapat menentukan judul, dapat menentukan struktur dengan baik, dan cara mempresentasikannya itu dengan runtut dan jelas. Seharusnya juga nggak dapat nilai karena Caranya nyontek. Nah, Ibu kira pertemuan kali ini cukup ya teman-teman. Tadi sudah Ibu berikan materi mengenai teks eksposisi, pengertian teks eksposisi, terus struktur teks eksposisi, langkah-langkah, dan sudah ada latihannya juga. Ibu juga sudah memberikan penilaian. Mungkin cukup sampai sini saja pertemuan hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.